Baik, selamat malam. Selamat belajar daring. Ya, saya Bapak Jamaluddin sebagai dosen pengampu statistika 1 akan menyampaikan video singkat tentang materi pengantar statistika 1. Baik, saya mulai saja. Pertama, tujuan pembelajaran kita adalah mengenal pengertian dari statistik. Baik, saya akan kupas pengertian statistik. Pengertian statistik merupakan suatu alat bantu ya untuk mempelajari gambar atas suatu kejadian atau peristiwa dalam bentuk yang sederhana, baik berupa angka maupun gambar. Kemudian bisa kita berikan pengertian juga bahwa statistika ini akan dihadapkan dengan persoalan mengenai sekumpulan data. Itulah pengertian statistika secara istilah. Kemudian kita jumpai pengertian statistika itu menurut para ahli. Yang pertama menurut Freund ya, William, bahwa statistika adalah kumpulan data berupa angka. Kemudian menurut Nugroho Budi Juwono ya, mengatakan bahwa statistika adalah keseluruhan metode pengumpulan data dan analisis. Kemudian kita lanjutkan, apa sih perbedaan antara statistik dengan statistika? Ya, pertama mengenai statistik, saudara. Ya, statistik adalah penggunaan data kuantitatif yang menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel dan atau diagram atau sejenisnya yang menggambarkan kondisi, peristiwa atau persoalan kehidupan sehari-hari. Kemudian statistika adalah merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan pengumpulan data, penyajian, analisis sampai dengan keadaan ketidakpastian dalam bidang ekonomi, bisnis, dan ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Kemudian kita harus mengetahui klasifikasi statistik. Ternyata statistik itu terklasifikasi atau terkelompokkan atau tergolong. Pertama berdasarkan isi yang pelajari. Berdasarkan isi yang pelajari bahwa statistika itu terdiri dari statistika teoritis. Itu membahas mengenai teori secara mendalam. Kemudian statistika terapan, ini adalah penerapan dari ilmu statistika secara teoritis. Kemudian statistika berdasarkan aktivitas. Aktivitas di sini dikatakan berdasar pengolahan datanya. Pertama statistika deskriptif. Ini menggunakan statistika deduktif. Adalah teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki. Kemudian statistika inferensial. Ini adalah statistika induktif. Berbeda dengan statistika secara deduktif. Kemudian pembagian statistika berdasarkan jumlah variabel. Nah, ini ada statistika univariat. Ini analisis statistik yang berdasarkan memiliki suatu variabel. Kalau bivariat, ini analisis statistika berdasarkan dua variabel dependen. Kemudian statistika multivariat, teknik analisis statistik yang memiliki lebih dari satu atau dua variabel dependen sekaligus. Kemudian peranan statistika, ini perlu kita ketahui saudara. Jadi statistika ini mempunyai peran dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam bidang ilmu ekonomi. Nah, kemudian statistika ini punya keuntungan. Ini ada beberapa poin. Pertama yang harus kita ketahui mengarah bahwa statistika ini memberikan deskripsi yang lebih eksak, ini berhubungan dengan angka dan data. Kemudian kita jumpa lagi, statistika ini memungkinkan untuk mengenai banyak hal yang akan terjadi dalam kondisi yang kita jumpai secara sistematis. Metodologi ini harus kita pelajari ya. Ini merupakan teknik dalam melakukan penyelesaian masalah ya, terutama dalam bidang ilmu ekonomi atau penelitian atau riset. Pertama mengidentifikasi masalah. Suatu masalah harus kita selesaikan dengan mengidentifikasi. Kemudian mengumpulkan data atas identifikasi data yang kita dapatkan. Kemudian mengumpulkan data asli. Ini ada pendukung ya. Kemudian klasifikasi data. Betul. Perlu klasifikasi data untuk memudahkan mencari data. Kemudian penyajian data. Betul. Setelah kita klasifikasi, maka kita harus kita sajikan dalam bentuk tabel atau gambar. Kemudian menganalisis. Ini terakhir ya. Sampai dengan kesimpulan. Ini ada alur-alurnya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Kemudian data statistik. Ini harus kita ketahui bahwa data statistik ini punya indikator atau proses pengumpulan data, melalui proses pengukuran,
pencacahan, proses pengurutan, proses pengedikan. Kemudian parameter dan jenis data. Ini ada parameter ternyata atau skala pengukuran, yaitu skala nominal, ada skala ordinal, kemudian skala interval, skala rasio. Kemudian ada metode sampling. Metode sampling ada probabilitas sampling. Kita pelajari sambil jalan. Kemudian non probabilitas sampling terbagi dari kategori beberapa ya saudara ya. Sekian penjelasan dari saya rasa cukup. Selamat belajar dan diskusi dalam forum. Kemudian ini contoh-contoh soal, silakan Anda pelajari dan Anda kembangkan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.